Halo bola mania semua, kembali lagi di channel Alfajar Pangestu. Hari ini kita akan membawakan berita tentang kandidat Ballon d'Or 2025 ya. Yang sebelumnya ada nama-nama ya seperti Mohamed Salah, kemudian Yamal dan Raphinha ya. Kali ini muncul kandidat lain karena telah berhasil menjadi juara di Liga Champions. Ada Ousmane Dembélé dan Désir Doué ya, pemain muda berbakat dari Prancis yang mencetak 2 gol di final kemarin. Kita mengutip dari Bolanet ya, 12 kandidat terkuat Ballon d'Or 2025 tanpa Vinicius dan Bellingham. Ousmane Dembélé favorit utama. Kita lihat di sini beritanya, persaingan menuju Ballon d'Or 2025 semakin sengit. Usai PSG menjuarai Liga Champions, nama Ousmane Dembélé mencuat sebagai calon peraih trofi individu tersebut. Musim 2024-2025 memang tak menghadirkan turnamen antar negara berskala besar. UEFA National League jadi satu-satunya pengecualian sehingga pencapaian di level klub diyakini bakal sangat menentukan dalam pemilihan Ballon d'Or ini. Menariknya, sejumlah nama besar justru tersingkir dari radar seperti Vini, kemudian ada Bellingham juga ya. PSG mendominasi daftar kandidat versi peringkat kekuatan power ya. Salah satu kejutan besar datang dari sosok muda Désir Doué, sementara Dembélé dinilai punya kans paling besar ya. Yang di nomor 12 ada, ini 12 besar ya. Ada Donnarumma, kiper dari PSG. Donnarumma kembali menunjukkan kelasnya sebagai salah satu penjaga gawang elit di dunia. Ia mencatat 13 clean sheet dan memainkan peran krusial dalam keberhasilan PSG ya, merebut 4 gelar. Ada Champion, kemudian Ligue 1, Copa dan trofi The Champion ya. Selanjutnya ada Lewandowski. Di usia yang 36 tahun, Lewandowski membuktikan bahwa dirinya masih tajam. Ia mengemas 44 gol dan 5 assist sepanjang musim. Berkontribusi besar dalam keberhasilan Barcelona meraih treble domestik ya. Meski tak lagi secepat Mas Jayanya, efisien dan naluri mencetak golnya tetap luar biasa. Sayang sekali kemarin Lewandowski harus cedera ya. Jadi top skor Liga dikejar dan Mbappe berhasil mendapatkan itu. Di nomor 10 ada Harry Kane ya. Penantian panjang Harry Kane akhirnya berhasil dengan trofi Bundesliga. Ia mencetak 43 gol dan 13 assist. Walau gagal membawa tim lolos ke semifinal, Kane tetap menunjukkan level permainan elit. Menjadi top skor di Bundesliga ya. Kemudian ada Pedri, ini jantung permainan dari Barcelona. Musim ini menandai kebangkitan Pedri usai lepas dari masalah cedera. Meski hanya mencatat 6 gol dan 9 assist, perannya dalam mengatur permainan dan kreativitas lini tengah Barcelona sangat vital. Penampilannya di final Copa del Rey menjadi bukti pengaruh besarnya. Kendati gagal menembus final Liga Champions, Pedri kembali menegaskan statusnya sebagai gelandang papan atas dunia. Yang ke-8 ada Hakimi ya. Hakimi menunjukkan perform komplit sebagai bek kanan. Ia mencetak 10 gol dan 15 assist ya. Lebih dari itu, Hakimi mencetak gol di fase krusial Liga Champions ya. Selanjutnya ada rekrutan terbaru dari PSG, ada Kvara ini ya. Mantan pemain dari Napoli ini, meski statistiknya tak mencolok, pengaruh Kvara sangat signifikan. Ia membawa Napoli juara Serie A sebelum pindah ke PSG. Lalu langsung jadi elemen penting dalam sukses meraih Liga Champions ya. Dengan 14 gol dan 11 assist, ia mencetak beberapa gol krusial, termasuk tendangan spektakulernya ke gawang Aston Villa. Musim ini membuktikan bahwa musim cemerlangnya di Napoli bukan kebetulan semata. Di nomor 6 ada Désir Doué ya. Pemain muda berbakat dari Prancis, usianya 19 tahun ya. Ia menunjukkan mentalitas pemain besar di usia muda. Jika performnya berlanjut, bukan tak mungkin ia segera masuk 5 besar dalam perebutan Ballon d'Or.
Dan Desir Doué ini menjadi salah satu pemain ya dalam 20 terakhir di final Liga Champions yang memiliki skor tertinggi ya, 9,7 kemarin di final itu dia. Pemain sangat berbakat ini, talenta Prancis, pemain asal Rennes ini ya, Akademi Rennes sebelum dibeli oleh PSG ya. 2 golnya di final sangat luar biasa sekali emang ya, kecepatannya juga sangat bagus. Di nomor 5 ada Kylian Mbappé. Musim pertama Mbappé di Real Madrid tak sepenuhnya berjalan mulus, namun ia tetap produktif dengan 43 gol. Hat-trick ke gawang City menjadi salah satu penampilan terbaiknya. Sayangnya Madrid gagal meraih trofi untuk musim ini ya, yang sedikit meredupkan kans Mbappé untuk merebut Ballon d'Or. Meski begitu, sepatu emas Eropa hampir pasti jadi miliknya. Ini bukan hampir ya, sudah pasti ini ya. Dan Mbappé ya, ini mungkin sebuah kebetulan atau tidak ya, setelah dia meninggalkan PSG malah juara Liga Champions ya. Buat Mbappé ya, semangat lah untuk mengejar trofi Liga Champions pertamanya ya bersama Real Madrid ya. Mohamed Salah, ini king dari Mesir ini ya. Di bawah pelatih anyar Arne Slot, Salah tampil tajam dengan koleksi 36 gol dan 24 assist, membawa Liverpool menjadi juara Premier League ya. Kekalahan di babak 16 besar serta kegagalan di Piala Carabao sedikit mengurangi momentum. Jadi Salah ini sudah memecahkan rekor ya di Premier League. Dalam satu musim GA, gol asisnya itu sudah terpecahkan karena sebelumnya dipegang oleh Alan Shearer ya. Dan untuk top skor sepanjang masa Liverpool, Salah ini menjadi nomor satu. Tidak masuk nomor satu, masih Ian Rush ya. Dan untuk top skor sepanjang masa di Premier League, Salah sekarang masuk di 5 besar ya. Sangat hebat sekali pemain ini, konsisten sekali ya bersama Liverpool. Tidak hanya mencetak gol, namun asisnya juga sangat banyak Salah ini ya. Nomor 3 ada Raphinha, muncul sebagai salah satu kejutan terbesar musim ini. Ia menjadi tokoh utama di balik kesuksesan Barcelona meraih treble domestik dengan mencetak 39 gol dan 25 assist. Performnya penuh dengan determinasi dan ketajaman, menjadikannya salah satu pemain paling konsisten sepanjang musim. Wajar jika kini ia masuk 3 besar calon peraih Ballon d'Or. Ya, bersama Hans Flick, Raphinha sangat bersinar ya. Sebelumnya dilatih oleh Xavi, ia meredup dan dirumorkan bakal hengkang ya. Namun dilatih oleh Hans Flick, Raphinha membuktikan diri dengan ketajaman yang luar biasa, menjadi top skor di UCL musim ini dan juga assist terbanyak ya. Namun sayang Barcelona tidak menjadi juara dan akhirnya pemain terbaik Liga Champions musim ini jatuh ke tangan Dembele dan pemain muda terbaiknya menjadi Desir Doué ya. Namun terlepas dari itu, perform dari Raphinha ini sangat bagus, sangat luar biasa sekali ya. Dan dia memecahkan rekor dari Cristiano Ronaldo di Liga Champions, GA ya, gol asisnya itu terpecahkan, dan juga rekornya Messi di Barcelona terpecahkan oleh Raphinha ini ya. Sayang sekali ya, Barcelona harus tersingkir di Liga Champions di semifinal melawan Inter ya. Namun secara keseluruhan Raphinha ini layak ya masuk 3 besar ya. Selanjutnya ada bocah ajaib dari Barcelona ya, asli dari Katalan dia nih ya. Kelahiran Katalan namun orang tuanya imigran ya, Maroko ya. Masih berusia 17 tahun, tapi Yamal menunjukkan kualitas yang melebihi usianya. Ia mencetak 19 gol dan 26 assist ya. Penampilan di semifinal Liga Champions melawan Inter menjadi sorotan dunia. Jika ia terus berkembang dengan konsisten seperti ini, masa depannya sangat cerah bahkan sebagai calon peraih Ballon d'Or musim mendatang ya. Ya, ini pemain muda yang sangat berbakat sekali ya. Asli dari La Masia, masih 17 tahun, namun rekor-rekornya sudah banyak dipecahkan ya. Dari Golden pemain terbaik muda musim lalu, kemudian dengan trofi dari klub ya dan negara sudah ia miliki dengan usia yang masih sangat muda, 17 tahun, masih pelajar Yamal ini. Skillnya sangat luar biasa sekali ya. Ini efek dimandikan oleh Messi di masa bayinya ya.
Ya, pemain ini sangat mengidolakan Messi dan Neymar tentunya ya. Semoga berhasil ya Lamine Yamal ya. Selanjutnya nomor 1 ada Ousmane Dembele dari PSG, mantan pemain Barcelona juga ini. Namun sayang di Barcelona harus dijual karena seringnya cedera ya. Musim ini menjadi tonggak penting dalam karir Dembele setelah sekian lama dicap inkonsisten di Barcelona ya. Ia tampil luar biasa bersama PSG. Ia membukukan 35 gol dan 15 assist serta berperan besar dalam keberhasilan PSG menyebut bersih 4 gelar ya. Gol dan asisnya di berbagai momen krusial termasuk 2 asis di final Liga Champions membuktikan bahwa ia kini telah berkembang menjadi pemain kelas dunia yang sebenarnya. Jika ada saat yang tepat bagi Dembele untuk merebut Ballon d'Or, maka musim ini adalah saatnya. Ya, karena PSG berhasil menjadi juara Liga Champions, maka Dembele ya masuk ya, layak juga dia. Dan juga menjadi top skor di Ligue 1, pemain terbaik Ligue 1, pemain terbaik Liga Champions ya. Dengan assist dan golnya yang luar biasa di awal musim ini, di awal 2025 ya. Sementara itu dulu dia di Barcelona sering sekali mengalami cedera. Pemain mahal ini dibeli dari Borussia Dortmund dan dia di Barcelona masih usia sangat muda, 20 tahun. Dan dia kemarin sempat diwawancarai bahwa dia banyak menimba ilmu di Barcelona. Dia tidak akan menjelekkan Barcelona. Dia sangat berterima kasih kepada Barcelona, pemain-pemain senior, pemain bintang sangat banyak membantunya ya. Dan di balik itu semua ada momen di mana saat Barca ketemu PSG, Dembele mencetak gol. Di situ dia selebrasi ya, seolah-olah tidak menghormati mantan klubnya tersebut ya. Oke, buat kawan-kawan semua, jadi itu ya 12 besar pemain peraih Ballon d'Or musim ini ya. Dan memang ya gelar Liga Champions itu sangat menentukan ya, sangat menentukan banyak ya. Karena di musim ini hanya UEFA National League yang ada ya. Sementara kalau misalnya ada Euro atau Piala Dunia itu sangat besar juga ya, membantu ya. Dan di musim ini PSG sangat luar biasa meraih 4 trofi ya, dan Dembele bermain dengan sangat bagus gameplaynya ya, dengan assist, dengan golnya seperti itu ya. Karena Ballon d'Or ini di voting ya dari seluruh jurnalis ya dan ahli-ahli sepak bola ya. Oke, itu saja berita dari informasi sepak bola hari ini. Terus dukung channel ini supaya lebih baik, lebih maju ke depannya. Kita akan berjumpa di video yang akan datang. Saya Al-Fajar Pangestu, terima kasih semuanya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe kawan-kawan.